Dan di saat matanya terbuka, disitulah Wak Nara melihat sosok berdaster ungu itu datang lagi di dalam kamarnya, ndak di luar lagi doh. Ditindihnya badannya siapa nih, badan si Nara atau kalian? Nggak cuma ditindih aja badan aku, kata si Nara, Wak, sosok berdaster ungu ini juga mencekik Nara sambil berkata, jangan menjauh dari saya, tinggalkan kebiasaanmu, tinggalkan kebiasaanmu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wak yang sudah masuk part 194 ya. Nah, di KHW malam ini Wak, aku akan membawakan satu kisah tentang teror yang dialami sama Wak kita ketika dia tinggal di sebuah kos-kosan bersama dengan keluarganya. Jadi ini kosan memang buat keluarga gitu lah Wak. Kalau di KHW sebelumnya aku pernah bercerita tentang sosok Daster Pink ya. Di KHW malam ini seperti yang aku tulis di judul, aku akan bercerita tentang sosok Daster ungu, beda warnanya. Nah, si sosok ini Wak konon adalah sosok yang menghuni kosnya Wawa. Dan ternyata ada nih Wak cerita kelam yang membuat si sosok ini katanya sampai bisa berada di sana. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya yuk. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Nara dari Makassar. Halo Nara. Nah, jadi ceritanya Wak, Nara ini adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Di keluarganya, Nara ini adalah satu-satunya anak yang memang punya kemampuan bisa melihat makhluk astral, tajam matanya ini. Dan katanya kemampuannya itu diturunkan dari ayahnya. Jadi dari keluarga besarnya si Nara ini cuma 2 lah yang tajam, Nara sama bapaknya ya. Nah, pada saat kejadian ini Wak, Nara sama keluarganya baru saja pindah ke sebuah kos-kosan. Mereka menyewa 2 petak kamar kos yang memang ukurannya cukup luas. Hanya saja kamar mandi kosan itu adanya di luar Wak, dan lokasinya berada di bagian belakang dekat sebuah sumur. Jadi bukan kamar mandi dalam kosan ini Wak, kamar mandi luar sharing sama penghuni kos yang lain ya. Nah, kayak aku bilang tadi, di belakang itu kan ada sumur, baru ada kamar mandi kan. Nah, FYI pada saat si Nara sama keluarganya itu pindah ke sana, sumur di belakang kosan itu sudah dalam kondisi tertutup, bukan sumur aktif, bukan sumur yang sering dipakai, udah ditutup lah gitu intinya. Nah, dalam itu kan singkat cerita, pada suatu hari Wak, tepatnya di jam 6:30 malam, Nara yang waktu itu ceritanya abis capek beres-beres rumah ini bergegas mau mandi di kamar mandi umum nih kan. Tapi anehnya pada saat itu Nara merasa kalau suasana kamar mandi ini tiba-tiba nggak kayak biasanya, lain gitu hawanya. Nah, dia entah kenapa, aku juga sempat ngebatin ini kenapa ya hawanya nggak enak ya. Apa karena aku mandi maghrib kali ya, aku tuh entah apa cari penyakit mandi kok ya maghrib ya kan. Tapi waktu itu Nara pun mencoba menepis pikiran buruknya dan dia lanjut mandi lagi nih seperti biasa. Nah, pas lagi mandi ini Wak, tiba-tiba Nara dengar ada suara gerasak-gerusuk gitu dari arah sumur, kedengar dari dalam itu. Nara pikir tuh suara tikus atau suara apa gitu ya kan. Dah dia cuek aja, lanjut lagi mandi. Selesai mandi, Nara beranjak keluar lah dari kamar mandi. Nah, waktu keluar itu baru buka pintu Wak, di sana dia tengok ada seorang mbak-mbak perempuan berdaster ungu lagi berdiri dekat sumur. Sumur tuh di sini, nah dia kamar mandi tuh di sini. Buka pintu langsung nampak. Nah, si mbak ini bukan ngantri tapi dia tegak di kak sumur. Nara waktu itu mikir, oh ini mbak-mbak daster ungu nih pasti tetangga kosan aku nih. Gak ada mikir macam-macam. Nara malah nyapa dengan ramah, halo mbak, permisi, mau pakai kamar mandinya ya? Maaf ya mbak, udah nunggu lama nih, saya baru selesai mandi. Kata siapa? Kata Nara kan. Nah, mendengar ucapan Nara, mbak daster ungu tuh diam aja Wak, dia nggak jawab apa-apa tuh. Dan Nara pun ngambil pusing, langsung aku berjalan balik masuk kamar aku kan dia. Nah, tidak lama setelah si Nara ini balik ke kamar, pas pula gantian mamanya yang mau mandi. Tapi belum sempat mamanya keluar, Nara udah ngasih informasi dulu, Ma, mending nggak usah lah mandi sekarang. Tadi ada mbak-mbak juga mau masuk kamar mandi tuh, kayak dia mau mandi. Udahlah nanti aja lah mandinya, kata si mama, kata si Nara kan. Nah, dengar itu mamanya jawab, oh iya, ya udahlah deh, nggak apa-apa lah, nanggung. Mama udah siap-siap bawa anduk, bawa ini semua, udah nggak apa-apa, mama nunggu aja depan kamar mandi. Nah, akhirnya mama tetap nih Wak pergi keluar menuju ke kamar mandi belakang di dekat sumur. Dan Nara ganti baju apa siap-siap segala macam. Tidak lama kemudian si mama balik lagi nih ke kamar. Nggak lama tuh, dan ada mungkin 10 menitan lagi tuh mama balik dan sudah dalam keadaan selesai mandi. Heranlah si Nara kan, mama langsung mandi mah, kok cepat mandinya, nggak ngantri mama tadi sama siapa, nggak nunggu si mbak tadi mandi? Enggak, tadi waktu mama datang ke sana kamar mandinya kosong kok, kata si mama kan. Nah, dengar ucapan itu si Nara cuma ngebatin, oh ya udahlah, mungkin si mbak tadi tuh bukan mandi, mungkin cuma buang air kecil aja nih, makanya cepat gitu. Udah lah, di situ ya udah berlalu gitu aja. Nara nggak ada mikir hal-hal buruk nih. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Nara sama keluarganya tetap tinggal di kosan itu dengan nyaman,
aman tanpa ada kendala yang berarti, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari bapaknya Nara yang tajam ini juga tiba-tiba ngampiri Nara. Lalu dengan wajah serius ayah ini ngomong kayak gini Nadia, "Nara, ayah mau tanya, kamu pernah lihat perempuan berdaster ungu di dekat sumur belakang itu, Nak?" kata ayah kan. Tuh ku jawab, "Iya Nadia." Oh iya ayah, pernah. Kapan hari dia sempat tuh yang ngantri nunggu kamar mandi sama Nara," katanya. Nah waktu denger itu bapakku diam Nadia. Oke. Nak, jangan sekali-sekali kamu berkomunikasi sama dia ya. Anggap aja dia nggak ada. Dia itu jahat, kata bapak kayak gitu. Dia heran si Nara ini kan. Nara nanya balik, "Loh emangnya kenapa Pak? Siapa dia? Kenapa dia jahat?" "Perempuan yang kamu lihat itu bukan manusia, Nak. Cuma kamu dan ayah aja yang bisa lihat dia. Makanya anggap aja dia nggak ada ya." Kaget lah aku di situ. Setelah sekian lama aku sering beradu tatap. Jadi nggak cuma sekali itu aja, beberapa kali juga aku sering beradu tatap sama si kakak baju ungu nih. Tapi baru itulah aku tahu kalau dia ini bukan manusia. Karena tampilannya memang betulan kayak manusia. Nara ini kan memang tajam kan kayak aku bilang tadi. Tapi selama ini aku tengok kalau memang hantu tuh serem, dia nggak napak tanah. Dia ini macam manusia. Itu untung dibilang sama bapakku kalau ternyata dia ini bukan manusia. Orang selama aku ketemu dia aku nggak ada curiga sama sekali kok. Nah dah tuh setelah Nara ini tahu kalau mbak-mbak daster ungu tadi itu adalah makhluk astral atau hantu. Alhasil sesuai perintah ayah, Wak, Nara pun mengabaikan keberadaan si mbak-mbak daster ini. Setiap kali aku mau mandi, nah dia pasti aku ketemu mbak daster ungu tuh di sana. Tapi kali ini berbeda, Wak. Nara selalu bersikap cuek, seolah-olah tuh sosok tuh nggak ada di kacang ini lah sosok itu. Nah lama kelamaan sepertinya sosok ini tahu nih kalau Nara nyuekin dia. Karena setiap kali Nara ini lewat di depan yang ngelengos gitu aja, sosok ini bakal natap si Nara dengan mata melotot marah, Wak. Kan dikacangin terus sama si Nara kan, dia kayak marah gitu, Nat. Sampai akhirnya pada suatu hari pada saat sedang sendirian di kosan, Nara memutuskan untuk duduk-duduk santai tuh di depan kamar, ada kursi gitu kan, duduk gitu kan, main-main lah biasa. Terus tiba-tiba sosok daster ungu nih ada juga di situ. Dan untuk pertama kalinya Nara bilang Nara mendengar dia bicara. Jadi selama ini Nara kan cuma tatap-tatapan aja nih, nggak pernah ngomong. Tapi pada saat lagi duduk di luar itulah ada dia ngomong dengan suaranya yang berat dan dalam. Sosok itu tuh macam lagi komunikasi sama aku. Dia ngomong kayak apa? "Saya tahu kamu bisa melihat saya." Nah Nara ya waktu itu posisinya lagi duduk santai dan mungkin aku tuh lagi nggak fokus waktu itu karena dia tiba-tiba refleks aku jawab, "Iya aku bisa lihat." Itu nggak sengaja aku tuh jawab kayak gitu. Nah setelah ngomong kayak gitulah baru aku deg-degan karena kan kemarin si ayah pesan apa? "Jangan pernah sekalipun kau berkomunikasi dengan sosok itu, bahaya." Ini dijawab sama aku, nah dia nggak sengaja aku. Dan ternyata apa yang disampaikan sama ayah itu betul kejadian. Karena sesaat setelah si Nara jawab kayak gitu, "Iya aku tahu kok," gitu kan, sosok daster ungu ini tiba-tiba melayang semakin dekat ke arah si Nara. Dan daster yang awalnya berwarna ungu itu tiba-tiba berubah putih, kata si Nara. Dan ketika sosok itu mendekatkan wajahnya menatap si Nara dari jarak sedekat itu, aku bisa nengok dia ternyata kedua matanya sosok itu tuh merah terang, bajunya putih. Oh kata dia, si Nara nggak bisa gerak. Tapi untunglah waktu itu ayah lagi ada di kosan, langsung teriak, "Nara cepat masuk, Nara cepat masuk," kata si ayah. Teriakan ayah itulah yang langsung membuat si Nara ini tersadar. Dan dengan gerakan cepat ayah juga langsung menarik tangannya Nara, membawa si Nara masuk ke kamar. Oh sampai di kamar kena amuk lah aku sama bapakku. Kan udah ayah bilang jangan pernah berkomunikasi sama dia. Ngapain kamu ngomong sama dia? Kamu tahu nggak? Dia itu udah hampir mau ngerasukin kamu loh. Untung ayah lihat. Kalau ayah tadi nggak ada di sini gimana? Hah? Wah, bandel kamu ya. Dengan tubuh gemetar karena ketakutan dan shock, Nara bilang, "Iyalah ya, maaf lah ya, Nara nggak sengaja." Nggak tersadar sama Nara. Nara jawab itu ayah, "Punten aja tadi, maaf lah ya, udah jangan kau ulang lagi ya. Bahaya dia tuh, Nak," kata. Iya kata si Nara. Dan sejak kejadian itu Nara ini pun semakin hati-hati dan waspada setiap kali melihat keberadaan sosok berdaster ungu itu. Nara selalu berusaha cuek, Wak. Tapi memang nggak bisa dipungkiri Nadia, kalau lama kelamaan aku juga capek lah, nggak tahan lah aku dengan kondisi kayak gitu kan. Aku mau tenang di kosan tuh. Gak mungkin juga aku nggak pergi ke kamar mandi. Tiap kali aku ke kamar mandi ada dia. Hingga akhirnya, Wak, pada suatu waktu Nara ini pun memutuskan untuk bergabung di sebuah komunitas keagamaan di kampusnya. Di sanalah, Wak, Nara pun berbagi kisah tentang pengalamannya ini. Dan FYI, Nara di sini adalah seorang Kristiani ya, Wak ya. Nah, setelah Nara bercerita tentang gangguan dari sosok berdaster ungu itu, salah satu pembimbingnya di sana bilang, "Nara, coba kamu semakin dekatkan dirimu pada Tuhan ya, Nara. Saya lihat kamu sepertinya sudah jauh dari Tuhan," kata pembimbingnya. Betul, Nat, waktu dia ngomongnya kayak itu macam ketampar aku rasa ya. Karena selama ini Nara mengakui kalau dia ini memang jarang beribadah, Wak.
Alhasil setelah mendapatkan saran tadi, Nara pun berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Aku semakin sering lagi baca Alkitab, aku sering lagi berangkat ke gereja dan mendengarkan lagu-lagu rohani ya. Nah, sampailah tiba pada suatu malam ketika Nara ini tidur. Nara ini jadi punya kebiasaan baru, dia tidur sambil dengerin lagu-lagu rohani ya kan. Tidur aja dengar apa segala macam. Terus tiba-tiba secara mengejutkan lagu rohani itu berubah nadanya macam kacau, macam rusak gitu loh, berisi gruk gitu kan. Nah bersamaan dengan itu Nara ngerasa masih tidur nih, masih tutup mata nih kan. Nara ngerasa kok badan aku makin lama makin kerasa berat nih, macam ada yang nahan badan aku dari atas. Makin deg-degan lagi jantung Nara di situ kan. Dan secara perlahan-lahan Nara memberanikan diri lah buat membuka matanya. Dan di saat matanya terbuka, disitulah Nara melihat sosok berdaster ungu itu datang lagi. Di dalam kamarnya, ndak di luar lagi doh. Ditindihnya badannya siapa nih, badan si Nara atau kalian? Posisi mereka sangat-sangat dekat. Wajah aku sama dia tuh berhadapan pada dia. Beradu tatap lah jadinya ya kan. Dan dari jarak sedekat itu Nara bisa melihat dia melotot marah sampai kedua mata itu udah mau keluar tuh Nana. Gak cuma ditindih aja badan aku, kata si Nara, sosok berdaster ungu ini juga mencekik Nara sambil berkata, jangan menjauh dari saya, tinggalkan kebiasaanmu, tinggalkan kebiasaanmu. Kata dia, takut kali si Nara di situ kan. Teriak dia tapi gak bisa, gak keluar suaranya tuh. Tapi untungnya lagi-lagi ayah datang menyelamatkan si Nara. Dengan sigap ayah pun langsung mengusir sosok berdaster ungu itu. Dan setelah sosok itu pergi, ayah pun berusaha menenangkan Nara yang memang masih shock itu. Dari sanalah Nara tahu kalau ayah bilang ternyata sosok itu tuh gak suka dengan kebiasaan barunya Nara yang jadi lebih beribadah itu. Makanya tinggalkan kebiasaanmu ketegan. Karena katanya ayah nih semakin Nara ini dekat beribadah, maka semakin sulit juga sosok itu untuk berkomunikasi sama si Nara. Itulah kenapa dia ngamuk. Singkat cerita pada suatu hari adalah ini penghuni baru di kosannya Nara. Mereka adalah keluarga kecil juga dengan satu anak yang masih berusia 2 tahun. Kita sebut aja lah tetangga ini dengan nama Tante Tina ya. Sejak awal pindah ke sana, Tante Tina dan Nara ini langsung akrab Nara sering mampir tuh ke kamarnya Tante Tina dan bermain dengan anaknya. Kebetulan juga kamarnya Tante Tina ini depan-depanan sama kamarnya Nara. Jadi kalau misalnya Nara buka jendela bisa langsung nengok kamarnya Tante Tina. Nah, selama beberapa minggu tinggal di sana Tante Tina ini tiba-tiba ceritalah sama si Nara kalau suatu malam dia ini pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan di kosan itu kan ya. Kenapa Tante? Kata si Nara kan. Jadi ceritanya nih Nara, waktu itu menjelang tengah malam Tante Tina ini tiba-tiba kebangun ya kan. Waktu dia bangun dia tengok anaknya gak ada di sebelah dia. Dan di saat yang sama pintu kamar kosan ini dalam kondisi terbuka lebar. Paniklah Tante Tina ini kan, kenapa nih anakku diculik? Keluar dia langsung dari kamarnya mau mencari anaknya ini. Lalu pada saat Tante Tina keluar secara mengejutkan Tante Tina melihat ada perempuan berdaster ungu lagi gendong anaknya. Itu ya Tante Tina pikir ini penculik ini kan. Diteriak-teriakin sama Tante Tina kan. Jalan ini si daster ungu nih. Dia berjalan menuju ke kamar mandi. Kamar mandi belakang, kamar mandi umum tuh. Masuk lagi ke sana, ditutupnya pintu. Ini masih sambil bawa anaknya Tante Tina nih ya. Waktu didobrak sama Tante Tina nggak dikunci, bisa dibuka pintu tuh. Dan disitulah Tante Tina melihat anaknya yang umur 2 tahun ini sudah tergeletak di lantai kamar mandi itu sambil menangis kencang. Si sosok daster ungu tuh udah nggak ada di situ. Anaknya aja sendirian di kamar mandi itu tuh kalian. Nggak tahu aku dia kabur kemana ya. Tapi dari situ aku tahu itu pasti hantu tuh kan Nara. Kata si Tante Tina cerita sama si Nara. Bukan manusia, perempuan tuh. Dan dengan cepat Tante Tina pun buru-buru bawa anaknya ini masuk lagi ke kamar. Nah waktu Tante Tina cerita kayak gini Nara ngebatin. Pantes aja sosok ini udah jarang ganggu aku lagi. Aku memang udah gak pernah lagi ngeliat dia Nadia. Aku pikirnya udah bosan ya kan. Ternyata dia gantian gangguin Tante Tina. Kata, ya Tuhan kasihan kali lah mereka. Kata siapa nih kan? Kata siapa? Kata si Nara. Jadi di titik itu tuh sebenarnya si hantu ini udah gak pernah ganggu Nara lagi rupanya malah beralih ke si Tante Tina. Nah di situ Nara langsung bilang, Tante lebih baik udahlah jangan sering-sering lagi ke sumur belakang itu. Anaknya Tante juga jangan pernah dibawa ke sana kecuali ke kamar mandi ya Tante ya. Liatin terus. Iya kata Tante Tina kan. Nah terus di malam harinya setelah Tante Tina cerita hal itu ke si Nara kan, sekitar jam 2 malam gitulah Nadia, si Nara ini tiba-tiba kebangun. Gegara dia dengar ada suara orang ngetok-ngetok pintu
Tapi suara itu bukan berasal dari kamar aku, melainkan dari kamar di depan aku, which is siapa? Kamarnya Tante Tina. Awalnya Nara mikir, oh itu mungkin tamunya Tante Tina atau mungkin suaminya Tante Tina gitu kan. Tapi aneh, kayaknya tadi aku udah tengok lah si suami itu balik. Siapa yang bertamu jam 2 malam gini? Nah karena suara ketukan itu nggak hilang-hilang, alhasil Nara pun memberanikan diri buat ngintip lah dari jendela kamar dia itu kan. Dan waktu diintip, wah, betul ternyata dugaan kalian. Yang dari tadi mengetuk-ngetuk pintu kamarnya Tante Tina adalah si daster ungu itu. Nampak dia dari belakang, dia ketok-ketok. Di situ diam aja Nara, wak. Dia penasaran mau ngapain si sosok di bertamu tengah malam. Diintip terus sama si Nara kan. Tengok udah lama aku gak ketemu kau ketok pintu tetangga baru aku ya. Dan selang 5 menit kemudian, wak, sosok daster ungu ini kayak sadar nih si Nara lagi ngintipin dia dari belakang kan. Karena tidak suka dengan perbuatannya si Nara, akhirnya dengan gerakan patah-patah gitu, tek gitu, secara perlahan-lahan sosok ini menoleh ke arah Nara dengan keadaan kepalanya yang berputar, tapi wak badannya tetap menghadap ke kamarnya Tante Tina. Jadi macam burung hantu tuh loh, muter kepala aja zep gitu, tapi patah-patah. Lagi-lagi si sosok ini melotot tapi sambil tersenyum dia ke arahnya siapa? Ke arahnya si Nara. Katanya gitu. Dengan suara yang berat si sosok ini ngomong, Jangan ikut campur. kata. Panik sih Nara, aduh ketahuan ditutup apa horden tuh kan. Naik aku atas kasur lagi, tidur aku lagi, dan dia udah biarlah kau sana, mantailah kau sana. Nah keesokan harinya langsung nih Nara main ke kamarnya Tante Tina kan. Di situ Nara langsung bilang, Tante maaf, semalam Tante dengar nggak ada suara-suara orang ngetok pintu? Kaget di situ Tante Tina, wak. Hah? Pintu kamar yang mana Nara yang diketuk? Pintu kamar Tante? Tante nggak ada dengar apa-apa tuh. Emangnya ada apa? Nggak denger Tante Nara nih, Tante Tina nih ternyata, wak. Nah disitulah Nara langsung ceritain semua yang Tante Tina kan, mulai dari dia dengar suara ketukan pintu sampai pala patah-patah nengok ke belakang, nengok dia dari belakang tuh, terus sampai si sosok ini ngomong jangan ikut campur kayak gitu. Ceritain semua sama si Tante Tina kan. Meski Tante Tina tidak mendengar dan juga tidak melihat apa yang diceritakan sama Nara, wak, tapi di situ Tante Tina nih percaya sama si Nara kalau Nara ini nggak bohong. Terus di situ Nara pun ngasih saran lah ke Tante Tina ini buat cobalah Tante ngomong aja lah langsung kita ke pemilik kosan yuk. Masalahnya di sini Nadia kalau misalnya aku sama bapak aku aja diganggu nggak masalah lah. Ini Tante Tina ini tumpul juga, kenapa dia diganggu? Kami udah agak lah terbiasa, bisa juga lah menanganinya kan. Tapi kasihan Tante Tina ini punya anak. Cuma nggak enak pula kalau aku yang langsung ngomong sama pemilik kosan. Ini kan mending Tante Tinanya langsung nih yang ngomong ke pemilik kosan. Barangkali si ibu pemilik kos ini tahu tentang siapa sosok daster ungu itu ya kan. Ya pula kataku. Karena aku yakin sampai sini kalian juga pasti penasaran siapa sebenarnya sosok daster ungu nih kan. Kenapa dia yang awalnya neror si Nara sekarang gantian neror Tante Tina ini. Nah awalnya pertanyaan-pertanyaan itu memang jadi misteri, wak. Sampai akhirnya Tante Tina pun betulan ingin mendatangi pemilik kosan itu untuk mengadukan semua teror itu. Pertama memang nggak mau Nadia, iya nggak ya nanti aja lah gitu. Akhirnya dia mau juga nih. Udah datanglah ke tempat si ibu pemilik kos ditemanin sama si Nara juga. Dan setelah menyimak cerita dari Tante Tina, disitulah si pemilik kosan ini pun akhirnya menceritakan semuanya, wak. Beneran ada sesuatu ternyata. Jadi di saat itu, wak, secara mengejutkan si pemilik kosan ini bilang ke Tante Tina, Mbak Tina mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Jadi memang Mbak, gini cerita ya, dulu itu pernah ada seorang mahasiswi umurnya sekitar 19 tahun gitulah, dia ngekos di sini. Katanya pada saat itu dia ini lagi deket sama laki-laki yang juga ngekos di sini juga. Ibu nggak tahu gimana cerita detailnya ya, tapi kabar yang beredar bilang kalau katanya si perempuan ini dinodai sama si laki-laki tadi. Dan karena stres, laki-laki ini nggak mau tanggung jawab, akhirnya perempuan itu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, kata dia. Oh gitu Bu, katanya. Nah di tengah ceritanya itu si ibu pemilik kosan ini terdiam bentar nih, wak. Lalu dengan suara yang pilu dia bilang lagi, kamu tahu Mbak Tina, perempuan itu menghilangkan nyawanya di sumur belakang dekat kamar mandi. Dia nyebur ke sana. Itulah kenapa sekarang sumurnya kami tutup, kata ibu kosan. Cerita dari ibu pemilik kosan tentu ya bikin Tina sama Nara di merinding sebadan badan. Sama kayak aku sekarang merinding juga, ya Allah. Ditambah lagi nih, wak, ya, ibu kosan ini juga bilang kalau katanya sampai hari ini sebenarnya mayat si perempuan itu belum ditemukan. Loh kok belum ditemukan ya? Dia kan katanya nyelam di sumur itu dia. Belum, wak. Sumurnya terlalu dalam ternyata. Ketika mau dievakuasi, ketika orang-orang mencoba memeriksanya, mereka itu hanya menemukan salah satu kaki dari perempuan itu. Nah kaki itu aja kata yang dikuburin, wak. Sedangkan anggota tubuh lainnya masih berada di dalam sumur itu.
nggak ketemu, dievakuasi nggak ketemu mayatnya, sisa bagian tubuh lainnya. Nah karena dicari-cari nggak ketemu, itu pun juga dalam kali. Wah akhirnya ibu kosan pun membiarkan sumur itu menjadi semacam makam untuk si perempuan ini. Dan pada saat kejadian, perempuan itu dipercaya menggunakan daster warna ungu. Dan kamar yang dulunya ditempati sama perempuan atau mahasiswi ini ternyata merupakan kamar Tante Tina. Itulah kenapa Tante Tina ini juga ikut-ikutan diteror. Dengar itu makin ketakutan lagi Tante Tina. Mau pindah kamar nggak bisa, nah dia lagi penuh semua kamar waktu itu. Alhasil untuk berjaga-jaga supaya tidak diganggu lagi sama si sosok daster ungu ini, Tante Tina pun mengundang seorang pemuka agama untuk mendoakan kamarnya. Dan alhamdulillah sejak saat itu teror yang menghantui Tante Tina pun perlahan-lahan mereda. Tapi tunggu dulu Wak, ceritanya belum selesai. Karena ternyata setelah dibersihkan, sosok daster ungu itu memang udah nggak lagi neror Tante Tina sama keluarganya Wak. Justru sekarang si sosok ini balik lagi neror si Nara. Balik lagi dia kaku. Nah dia, kupikir dah hilang betulan. Karena pernah nih pada suatu malam ketika si Nara ini lagi santai-santai, si Nara tiba-tiba merasakan kantuk yang teramat-amat sangat. Aku nggak pernah ngantuk kali pokoknya lari tuh. Terus nggak lama kemudian tertidur lah si Nara ini kan. Nah pada saat itu yang aku rasakan ya aku cuma tidur biasa aja. Tapi ternyata menurut kesaksian keluarganya dan juga orang-orang kosan Wak, di saat itu sebenarnya Nara ini sedang kesurupan sosok perempuan daster ungu. Dan yang lebih seramnya lagi, pada saat merasuki Nara Wak, sosok ini bilang, nih kata orang-orang yang dengar si Nara ini kesurupan ya, anak ini harus menemaniku di dalam sumur itu. Dia harus ikut denganku. Katanya, untungnya dengan sekuat tenaga, ayah juga dibantu dengan pemuka agama yang lain berhasil mengusir si sosok itu. Dan itulah gak lama kemudian sosok ini pun keluar dari tubuhnya Nara dan Nara pun tersadar kembali. Nah pada saat itu semua orang jadi bingung nih, kenapa sosok ini balik lagi mengincar si Nara ya kan? Gak ada sebenarnya jawabannya Nadia, tapi mereka menduga mungkin ya si daster ungu ini merasa kesepian di dalam sumur. Hingga akhirnya dia ketemulah sama Nara yang ternyata bisa nengok aku nih. Itulah makanya dia pengen bawa si Nara masuk dalam sumur juga coy. Dan sejak kejadian kesurupan itu tentunya Nara ini semakin ekstra berhati-hati dan waspada lagi. Tapi tetap aja dia masih merasa terganggu Wak. Karena setelah dia kesurupan itu sosok itu masih juga datangin aku. Nah dia paling sering itu dia berdiri depan jendela kamar aku, diketok-ketok ya pintu. Ketok-ketok ya pintu. Ngajak main dia tuh. Aku nunggu kamu. Aku menunggu kamu. Itu yang bisa aku dengar. Nah karena gangguannya masih belum mereda juga, akhirnya ayah yang juga nggak tega nengok si Nara ini tertekan, memutuskan untuk menitipkan Nara sementara di rumah tantenya yang ada di Parepare. Dan alhamdulillahnya sejak pindah ke rumah tantenya ini, sosok itu tuh nggak ngikut Wak. Nara udah nggak pernah diganggu lagi. Nara mengakui waktu itu aku memang stres sekali. Nah dia capek, aku digangguin terus. Macam mana aku mau istirahat, macam mana aku mau belajar ya kan. Dan untungnya setelah dia diungsikan sebentar itu, Nara bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang. Cukup lama tuh dan aku tinggal sama tante aku, numpang tempat tante aku gegara daster ungunya aja. Dan Nara ini baru tinggal bersama keluarganya lagi setelah ayah dan ibunya pindah ke sebuah rumah. Rumah kami udah ada. Jadi setelah keluarganya udah nggak tinggal lagi di kosan, barulah Nara balik lagi tinggal bersama mereka. Dan kabar terakhir yang Nara dengar Wak, katanya Tante Tina sama keluarga juga udah pindah dari kosan itu. Tinggal seorang nih daster ungu tuh kan. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang teror menyeramkan yang dialami oleh Nara. Seram kali memang gangguannya ya. Tapi setelah tahu cerita tentang tragedi kelam yang nimpa sosok tuh, kesian pula Wak nengoknya. Sedih juga. Kebayang gak Wak kalian ada nih ya mahasiswi ngekos biar gampang pergi ke kampus. Balik-baliknya bukan pulang bawa gelar, tapi pulang hanya tinggal nama aja. Mana jasadnya juga katanya nggak ketemu kan. Dan FYI juga Wak, Nara nambahin informasi, laki-laki yang udah bertindak nggak senonoh sama Mbak daster ungu ini katanya sempat dipenjara Wak di Makassar. Katanya semoga selama di penjara kau tobat lah Bang ya. Dan semoga juga Mbak daster ungu ini tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya semoga Nara beserta keluarganya selalu sehat, aman dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.